Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video dari Khalid Basalamah. Khalid Basalamah ini ketika ditanya oleh salah satu jamaahnya, bagaimana hukumnya membasuh kepala di dalam wudhu, dia mengatakan membasuh kepala di dalam wudhu hukumnya sunnah muakkadah. Ini berdasarkan pendapat dari jumhurul ulama. Jadi dia mengatakan jumhurul ulama sepakat bahwasanya membasuh kepala itu merupakan sunnah muakkadah di dalam wudhu, bukan fardhunya wudhu atau wajib-wajibnya wudhu. Kita akan buktikan pernyataan atau fatwa atau penjelasan dari Khalid Basalamah ini. Apakah memang benar seperti itu? Ulama salaf mengatakan bahwasanya membasuh kepala di dalam wudhu itu merupakan sunnah muakkadah, bukan rukun, bukan fardhu atau bukan wajibnya. Kita akan membacakan di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Di sini ada ibarat yang menjelaskan fa inna faraidul wudhu'i qad ikhtalafa fi 'addiha a'immatul madzahibil arba'ati walakin as-sabitu bi kitabillahi ta'ala arba'atun. Fardhu-fardhunya wudu memang 4 mazhab ini berbeda pendapat di dalam penetapannya atau di dalam jumlahnya. Akan tetapi jumlah yang sudah ditetapkan atau fardhu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an itu ada 4. Pertama, membasuh muka, kedua membasuh tangan, ketiga membasuh kepala, keempat membasuh kaki. Ini seperti di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya rukun wudu itu ada 4. Jadi kalau Khalid Basalamah menjelaskan bahwasanya rukun wudu itu ada 2 seperti halnya di dalam tayammum, saya kira Khalid Basalamah ini perlu dipertanyakan, dia ikut nas yang mana, dia ikut hadis yang mana, dia ikut ulama salaf yang mana. Bahkan dia mengatakan jumhurul ulama mengatakan bahwasanya fardhunya wudu itu ada 2 seperti halnya fardhunya tayammum. Ini tanda tanya besar. Dari mana pendapat Khalid Basalamah ini? Jangan sampai dia bilang keliru. Karena banyak kasus Khalid Basalamah ini keliru. Bayangkan ustadz yang dianggap sudah alim, sudah S3. Ketika menyampaikan hukum banyak yang keliru-keliru. Bagaimana di kalangan mereka yang tidak menyandang S3? Apakah seperti itu juga atau lebih baik? Itu pertanyaan besar menurut saya. Jadi kalau kita lihat pendapatnya Khalid Basalamah ini berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, itu sudah tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan ulama salaf. Bahkan dengan 4 madhab tidak sesuai. Kemudian kalau kita lihat menurut pendapat Imam Hanafi tentang masalah fardhunya wudu ini, beliau mengatakan qalu inna faraidul wudu'i maqsuratun ala hadzal arba'ati. Beliau mengatakan di dalam mazhab Hanafiyah ini mengatakan bahwasanya fardhu-fardhunya wudu itu ada 4. Wajah, kedua tangan, kepala, kemudian kedua kaki. Ini di dalam mazhab Hanafiyah. Kemudian kita lihat di dalam mazhab Malikiyah. Di dalam mazhab Malikiyah dikatakan anna faraidul wudu'i 'indal malikiyyati sab'atun an-niyatu waslul wajhi waslul yadaini ma'al mirfaqaini masu jami'ir ra'si waslul rijlaini ma'al ka'baini al-fawru at-tadliku. Di dalam mazhab Malikiyah fardhu-fardhunya wudu itu ada 7. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat membasuh semua kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian keenam al-fawr, ketujuh atau yang terakhir itu at-tadlik. At-tadlik itu apa? At-tadlik itu imrarul yadi 'alal udwi, yaitu membasuh ke semua anggota wudu ini dengan menjalankan tangan ke semua anggota wudu. Jadi kalau di madhab yang lain itu kan tidak imrarul yad. Kalau madhab Maliki itu imrarul yad seperti ini kalau membasuh tangan seperti itu, dan semua di anggota wudu. Itu di dalam mazhab Malikiyah. Kemudian di dalam mazhab Syafi'iyah di sini dikatakan anna faraidul wudu'i 'inda Syafi'iyyati sittatun. Wa hiya an-niyatu wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa masu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wa tartibu.
Di dalam madhab Syafi'iyah, fardu-fardunya wudu itu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, keempat membasuh sebagian dari kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, keenam atau yang terakhir itu at-tartib atau berurutan. Kemudian di dalam mazhab Hanabil atau Hambali, di sini dikatakan faraidul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6, sama seperti di dalam mazhab Syafi'iyah. Dari keterangan tadi menjelaskan bahwasanya tidak ada ulama dari 4 madhab atau ulama salaf, bahkan Al-Quran menetapkan bahwasanya rukun wudu itu ada 2. Seperti yang dikatakan Khalid Basalamah bahwasanya rukun wudu itu ada 2, seperti halnya di dalam tayammum. Jadi Khalid Basalamah ini mengikuti ulama salaf yang mana, mengikuti nas Al-Quran yang mana, mengikuti sunnah yang mana. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Um karangannya Imam Syafi'i, di sini dikatakan dari Ali bin Abbas qala tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adkhala yadahu fil ina'i fastanshaqah wa tamadmallah marratan wahidatan summa adkhala yadahu fa sabba ala wajhihi marratan wa sabba ala yadayhi marratan wa masaha bi ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan. Dalam penjelasan hadis yang dikutip oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya tidak menjelaskan bahwasanya rukun wudu itu ada 2. Jadi kalau dikatakan Khalid Basalamah ini mengikuti salaf yang mana? Kalau mengatakan dia jumhur yang mana? Kesimpulannya kalau kita lihat dari penjelasan tadi menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah, apa yang difatwakan oleh Khalid Basalamah kepada jamaahnya itu tidak berdasarkan Al-Quran, bahkan menentang Al-Quran. Itu tidak berdasarkan ulama salaf, bahkan dia menyalahi ulama salaf. Jadi Khalid Basalamah ketika mengatakan jumhur ulama yang mana? Kesimpulannya adalah apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah, apa yang difatwakan oleh Khalid Basalamah kepada jamaahnya bahwasanya rukun wudu itu ada 2 seperti halnya tayammum, itu sangat keliru. Itu bertentangan dengan nasul Al-Quran, bertentangan dengan ulama salaf, bertentangan dengan 4 madhab. Jadi Khalid Basalamah ini ketika mengajak jemaahnya, ayo kembali ke Al-Quran, ayo kembali ke sunnah, ayo kembali kepada ulama salaf, sekarang dia di posisi keliru. Terus pertanyaan sekarang, sunnah yang mana yang mau diajak Khalid Basalamah ini? Sunnah yang mana yang mau diberikan kepada jemaahnya oleh Khalid Basalamah ini? Kemudian nasul Al-Quran yang mana yang mau diberikan Khalid Basalamah ini kepada jamaahnya ketika dia menyalahi kepada Al-Quran sendiri? Al-Quran tidak pernah menyatakan, sunnah tidak pernah menyatakan, 4 madhab tidak pernah menyatakan bahwasanya rukun wudu itu ada 2 seperti halnya tayammum. Jadi teman-teman yang mengaji sama Khalid Basalamah perlu berpikir tentang masalah ini. Kalau dikatakan, misalnya dikatakan seperti ini, Khalid Basalamah di dalam menyampaikan hukum itu banyak keliru, akan tetapi di sejarah mungkin dia bagus. Menurut saya belum tentu juga. Di hukum-hukum yang sangat gampang, yang sudah ketok moto atau memang sudah dohir, dia banyak yang salah. Apalagi dari sisi sejarah, itu perlu dikaji lagi terangan Khalid Basalamah. Di dalam ilmu hadis, seseorang yang 1 kali saja dia berbohong, maka semua hadisnya itu dipertanyakan, benar atau tidak. Jadi kalau Khalid Basalamah ini bukan 1 kali bohong, bukan 1 kali salah, tapi berkali-kali dia salah, jadi berkali-kali dia bohong. Penjelasan saya ini bukan dalam rangka mempermalukan Khalid Basalamah, akan tetapi dalam rangka idharul haq, menjelaskan mana yang benar, menjelaskan mana yang salah. Andaikan Khalid Basalamah ini tidak kita tegur, tidak kita benarkan, tentu jemaahnya akan menganggap Khalid Basalamah ini selalu benar, tidak pernah salah. Kita tegur saja, kita luruskan saja, kita benarkan saja, jemaahnya masih banyak fanatik yang menganggap Khalid Basalamah ini adalah ustadz yang paling benar karena lulusan S3 dari Arab Saudi. Padahal lulusan S3 atau titel S3 atau lulusan mana tidak menjamin orang itu di dalam ilmunya itu bisa dipegang, bisa benar. Dalam artian tetap harus dikoreksi benar atau tidak benarnya. Apalagi dalam kasusnya Khalid Basalamah ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Harapan saya pada teman-teman Wahabi, teruslah kalian belajar sehingga kalian itu tidak menemukan di dalam diri kalian itu ta'assub di dalam suatu hukum. Sehingga kalian dalam memandang suatu hukum itu bisa i'tidal. Jadi tidak kita memandang suatu kebenaran berdasarkan orang yang menyampaikan, tapi kita lihat kebenaran itu berdasarkan
apa yang disampaikan benar atau tidak. Jika benar, ambillah dari siapapun. Jika salah, maka buanglah meskipun dari siapapun. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.